Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, di sini saya perkenalkan nama saya Ruseli Fitri Manayu, NIM 18035037. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Game Edukasi menggunakan EduCandy pada materi struktur atom kelas 10 di SMA 1 Kecamatan Payakumbuh. Nah, yang pertama yaitu bab 1, di mana membahas tentang pendahuluan. Nah, yang pertama yaitu latar belakang masalahan, di mana peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan mempunyai peranan penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa, karena kualitas pendidikan ini dapat ditingkatkan melalui proses belajar. Nah, karena proses belajar merupakan yang tidak terlepas dari kegiatan individu, di mana dengan kita meningkatkan kualitas pembelajaran tentu akan membuat suatu bangsa menjadi lebih hebat lagi. Nah, yang kedua yaitu dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan tentu memiliki suatu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mendorong suatu proses pembelajaran untuk lebih aplikatif dan menarik sebagai upaya untuk peningkatan kualitas dari pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu suatu game, di mana game edukasi, di mana pada game edukasi ini terdapat panduan antara animasi dan narasi yang membuat siswa tertarik, sehingga game mempunyai potensi dasar dalam membangun motivasi untuk belajar. Walaupun peserta didiknya selalu bermain game, tetapi dalam permainan tersebut memiliki suatu pembelajaran. Nah, dengan adanya aplikasi EduCandy ini, di mana EduCandy ini memiliki 3 fitur, di mana pada dalam EduCandy ini memiliki 3 fitur. Yang pertama word, yang kedua itu matching pair, yang ketiga yaitu quiz. Yang ketiga itu quiz. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi masalahnya, di mana identifikasi masalah yang pertama yaitu rendahnya tingkat kepemahaman siswa terhadap pembelajaran kimia kelas 10 di SMA 1 Kecamatan Payakumbuh. Nah, yang kedua yaitu nilai yang didapat siswa cenderung menurun. Yang ketiga, menurunnya aktivitas belajar dari siswa. Yang keempat yaitu kurangnya minat siswa untuk membaca buku. Nah, selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Di pembatasan masalah ini, yang pertama yaitu aktivitas belajar dari siswa kelas 10 di SMA 1 Kecamatan Payakumbuh. Yang kedua yaitu tingkat kepemahaman siswa terhadap pembelajaran kimia. Nah, selanjutnya yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama yaitu apakah pengembangan media pembelajaran berbasis game edukasi ini sudah valid digunakan di SMA 1 Kecamatan Payakumbuh. Yang kedua, bagaimana hasil validasi media pembelajaran berbasis game edukasi yaitu pada materi struktur atom. Yang ketiga yaitu bagaimana uji kelayakan media pembelajaran berbasis game edukasi pada materi struktur atom. Nah, adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran berbasis game edukasi apakah sudah valid digunakan di SMA 1 Kecamatan Payakumbuh pada materi struktur atom. Yang kedua yaitu mengetahui hasil validasi media pembelajaran berbasis game edukasi pada materi struktur atom. Yang ketiga yaitu menganalisis kelayakan media pembelajaran berbasis game edukasi pada materi struktur atom. Nah, adapun manfaat penelitiannya, yang pertama bagi guru tersebut, dengan adanya media pembelajaran berbasis game edukasi ini diharapkan dapat membantu dan menjadi bahan masukan guru, sehingga mempermudah guru dalam mengajarkan materi struktur atom ini, di mana materi struktur atom ini merupakan bersifat abstrak. Nah, yang kedua yaitu bagi sekolah. Nah, dengan adanya media pembelajaran berbasis game edukasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran pada materi struktur atom yang bersifat abstrak. Nah,
bagi siswa tersebut, yaitu dengan adanya media pembelajaran game edukasi ini, di mana siswa tersebut dapat memahami konsep-konsep yang ada pada materi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu bab 2, di mana bab 2 ini membahas tentang tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tentang media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini adalah suatu sarana penyampaian informasi kepada peserta didiknya untuk memahami pembelajaran yang akan diajarkannya dengan melalui suatu media. Nah, selanjutnya yaitu game edukasi, di mana game edukasi ini merupakan game yang didesain untuk belajar, tetapi ketika kita belajar kita tetap bisa bermain game walaupun di dalam game tersebut disediakan sebuah permainan, tetapi isi-isi yang ada dalam permainan tersebut adalah pembelajaran kimia. Nah, di sini pada game edukasi ini saya menggunakan Educandy, di mana Educandy ini memiliki 3 fitur. Yang pertama yaitu fitur word, yang kedua waiting file, yang ketiga adalah quiz. Selanjutnya yaitu struktur atom. Pada struktur atom ini merupakan unit dasar dari materi yang terdiri dari inti atom, di mana inti atom ini terdiri dari proton, elektron, neutron. Nah, selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh R.A. Elvin Nawang Wulan 1 di DKK pada tahun 2017, di mana judulnya itu tentang pengembangan media game edukasi kimia menggunakan SHADE pada anak tahap operasional formal. Nah, di mana hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa setelah bermain game edukasi ini yang dikembangkannya, siswa lebih paham lagi mengenai materi yang telah diajarkan, materi yang telah dilakukan mengenai aliran energi yang disajikan. Nah, di dalam materi ini sudah terdapat dalam game tersebut. Nah, yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Weningsari pada tahun 2014. Nah, dari 124 siswa di sekolah, ada 81 siswa memiliki koneksi game yang baik. Yang kedua yaitu ada sekitar 79 siswa yang senang melakukan bermain game. Nah, yang ada 96 siswa mengaku kesulitan dalam mempermainkan game tersebut. Nah, selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mazifatul Ulfa pada tahun 2021, di mana judulnya yaitu menggunakan Educandy dalam evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, hasil yang didapat pada penelitian ini yaitu ada 95% tingkat keseringan siswa tersebut dalam menggunakan game. Yang kedua ada sekitar 90 untuk penggunaan kepuasan dalam penggunaan Educandy ini. Nah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir ini dengan adanya suatu media pembelajaran, di mana pada saat sekarang ini kurangnya kepemahaman siswa terhadap materi disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor Android, karena pada tahun ini di mana pembelajaran itu dilakukan secara daring, di mana otomatis peserta didik ini memiliki suatu Android. Nah, dengan adanya Android, terkadang mereka sering bermain game sehingga lupa untuk melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Nah, namun dengan adanya media pembelajaran game edukasi ini, peserta didik dapat melakukan permainan tetapi tetap melakukan pembelajaran dari game tersebut. Selanjutnya yaitu
bab 3, di mana bab 3 yaitu metode penelitian, di mana yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan atau research and development atau R&D, di mana adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, menguji keefektifan produk tersebut. Nah, pada jenis penelitian ini saya menggunakan model pengembangan yaitu model 4D, di mana ada 4 tahap. Yang pertama tahap pendefinisian, yang kedua perancangan, yang ketiga adalah pengembangan, dan yang keempat adalah penyebaran. Yang kedua yaitu definisi operasional, di mana definisi operasional yang dilakukan pada penelitian ini yaitu tentang media pembelajaran, game edukasi. Yang ketiga itu struktur atom. Nah, selanjutnya itu variabel. Variabel yang saya dapatkan yaitu ada variabel terikat dan ada variabel bebas. Di mana variabel terikatnya di sini yaitu media pembelajaran, dan variabel bebasnya yaitu game edukasi. Nah, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi yang saya ambil di sini yaitu kelas 10 yang mengambil jurusan IPA, khususnya pada materi kimia. Nah, selanjutnya itu sampel. Sampel yang saya ambil yaitu kelas 10-1, di mana yang mengambilkan jurusan IPA dan khususnya pada materi kimia. Selanjutnya yaitu jenis data. Data yang saya ambil yaitu berdasarkan data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kuantitatif yang diperoleh yaitu berdasarkan hasil kritik, tanggapan, saran dari validator ahli media, ahli materi, dan ahli pembelajaran, dan siswa yang menjadi subjek. Nah, sedangkan data kualitatifnya yaitu diperoleh dari hasil skor angket penelitian dan dari validator media, validator materi, validator pembelajaran. Nah, adapun prosedur penelitiannya, yang pertama yaitu potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima revisi desain, yang keenam uji coba produk, yang ketujuh adalah revisi produk, yang kedelapan adalah uji coba pemakaian, dan yang kesembilan itu revisi produk akhir, dan yang 10 adalah produksi massal. Nah, untuk instrumen pengumpulan data di sini saya mengambil wawancara dan angket, di mana wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan terhadap kebutuhan media yang diperlukan di sekolah tersebut. Nah, yang kedua ada angket. Nah, angket ini bertujuan agar penilaian dari ahli media, ahli materi, dan ahli pembelajaran serta respon dari peserta didik tersebut dapat sebagai pedoman bagi validator untuk menilai produk tersebut. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data, di mana teknik analisis data yang saya ambil yaitu teknik data secara deskriptif kualitatif, yaitu pada teknik ini berdasarkan komentar yang dikemukakan oleh 2 pakar pada sekolah tersebut dan 2 guru dari sekolah tersebut, kemudian dianalisis dan digunakan sebagai perbaikan dalam kelayakan dari produk perkembangan tersebut. Yang kedua yaitu ada data kuantitatif, di mana data kuantitatif ini merupakan skor penilaian oleh pakar media pembelajaran berbasis game serta guru, kuesioner, uji coba produk tersebut. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.